Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo pemirsa, di mana hari ini berlangsung sidang lanjutan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dengan agenda pembuktian, di mana pada hari ini kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan bukti-bukti baru. Ada sebanyak 35 bukti baru berupa foto, video, dan dokumen berkaitan dengan kasus yang menjerat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sementara itu ada juga sidang obstruction of justice dengan terdakwa Baikuni, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto dengan menghadirkan saksi ahli dari JPU dan juga mengkonfrontir pernyataan dari dua terdakwa lainnya, yaitu Hendra Kurniawan. Dan pemirsa, sementara itu dalam sidang pada Selasa yang lalu, kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga menghadirkan saksi yang meringankan untuk kedua terdakwa. Nah, pengacara mendatangkan ahli hukum pidana dari Universitas Andalas Padang, yaitu Elwi Daniel. Dan pemirsa, pada sidang tersebut menurut ahli pidana Elwi Daniel itu, kesalahan merupakan elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada kesalahan. Namun hal tersebut juga berkaitan dengan sikap batin pelaku yang menentukan apakah sengaja atau lalai. Tadi saudara ahli menyebut ada kesalahan sebagai bagian yang dinilai dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Bisa saudara ahli jelaskan apa saja bentuk-bentuk kesalahan dalam konteks hukum pidana? Kesalahan itu sebagai elemen penting dari pertanggungjawaban pidana. Orang hanya bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila pada dirinya ada kesalahan. Nah, dilihat dari sikap batin orang yang melakukan tindak pidana, maka kesalahan itu bisa dibedakan antara kesengajaan atau offset atau dolus dengan kelalaian atau kealpaan atau kulpa. Ya. Saksi ahli hukum pidana Elwi Daniel yang hadir sebagai saksi meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga memaparkan soal jangka waktu yang dibutuhkan seseorang dalam merencanakan tindak pidana. Menurutnya, kata kunci untuk klausul waktu sebagai syarat perencanaan pidana adalah adanya ketenangan jiwa pelaku dalam melakukan perencanaan. Tadi ada disebutkan juga soal jangka waktu, Prof. Jangka waktu yang cukup dari mulai adanya gagasan sampai dengan pelaksanaan gagasan tersebut. Moderman dalam sejarah penyusunan KUHP Belanda menyebutkan bahwa sifatnya sangat relatif. Tetapi yang menjadi kunci adalah soal keadaan kejiwaan si pelaku pada saat itu. Boleh ahli jelaskan dari pendapat ahli sendiri terkait hal tersebut? Tadi soal jangka waktu. Berapa sebenarnya jangka waktu ini? Baik, mohon izin yang mulia. Persoalan jangka waktu sebagai salah satu syarat untuk bisa menyebut adanya perencanaan, ya, ini sebenarnya tidak ada ukuran yang absolut untuk menentukan berapa lama waktu yang bisa digunakan untuk memikirkan secara tenang tentang perbuatan yang akan dilakukan. Waktu itu bisa saja singkat dan bisa juga lama. Sekalipun waktu itu lama sifatnya, belumlah tentu bahwa orang telah melakukan suatu perbuatan dengan perencanaan. Kata kunci untuk jangka waktu itu adalah soal ketenangan, soal kejiwaan. Jadi sekalipun waktunya panjang, tapi dia memutuskan itu dalam suasana yang tidak tenang, tetap saja tidak bisa disebut sebagai telah direncanakan terlebih dahulu. Jadi waktu itu memang sesuatu hal yang relatif, akan tetapi saya kira menjadi kewenangan hakim lah untuk menilai soal jangka waktu itu. Demikian.